Halo Sobat Bawangker semua, kembali lagi bersama channel Alur Anim di sini. Kali ini, Alur Anim kembali bersama anim garapan Netflix yang dijamin kece dan keren nih, yaitu Super Crooks yang pernah dibahas di episode sebelumnya. Kali ini, kita akan lanjut ke perduanya nih. Gimana teman-teman? Udah penasaran? Well, tanpa basa-basi lagi, yuk kita cek Bawangkers. Sebelumnya, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya ya. Check it out. Terlihat latar pembuka, yaitu di sebuah penjara yang menahan orang dengan kekuatan super. Ternyata, orang-orang ini adalah penjahat super. Jika pemilik kekuatan super berbuat baik, maka mereka disebut pahlawan. Begitu pula sebaliknya. Seorang pria dari dalam sel mengamati para tahanan baru. Yang mengejutkannya, dia adalah Johnny Bolt. Wah, plot twist sekali ya. Petugas menyuruh Johnny keluar sel dan meminta dirinya mengikuti mereka menelusuri sel penjara. Selama perjalanan, beberapa tahanan menyapa Johnny dengan akrab. Setelah sampai di sebuah ruangan besi, Johnny masuk sambil dikawal 4 petugas di segala sisi. Ia kemudian melepas bajunya dan terlihat sebuah alat dengan sabuk penahan di keempat sudut-sudutnya yang melingkari tubuh Johnny. Salah satu petugas kemudian menekan sebuah tombol di remote controlnya. Hal ini menandakan Johnny telah bebas dari penjara. Johnny bilang bahwa kalian harus beli alat yang baru karena alat itu sudah rusak. Si petugas menimpali bahwa atasan sedang berusaha memotong biaya dan alat itu masih bisa digunakan untuk mencegah para kriminal seperti Johnny mengeluarkan kekuatannya. Setelah mengganti pakaiannya, pengawas memanggil Johnny melalui intercom dan menyatakan Johnny telah bebas setelah dipenjara 8 bulan atas dakwaan perusakan properti dan penghancuran data. Menuju pintu keluar, Johnny yang masih dikawal melihat orang-orang berjalan berlawanan arah dengannya seraya membawa banner. Si petugas mengatakan bahwa itu dari Tuan Mats, penjahat super terkenal yang mana harusnya penjahat teri seperti Johnny pun tahu tentang orang ini. Begitu sampai di luar penjara, ada seorang gadis cantik berambut pirang terlihat seraya membentangkan tangannya dan memanggil Johnny. Johnny memuji dan balas memeluk gadis itu. Gadis yang bernama Casey itu mengemudikan mobilnya dan membawa Johnny pulang ke apartemennya. Sesampai di sana, mereka langsung bercumbu panas. Ketika hendak melanjutkan di kamar, nampak 3 orang pria yang sudah menunggu. Johnny sangat senang sekaligus kaget sementara Casey marah karena kegiatan mereka harus tertunda. Ketiga orang tadi adalah penjahat super yang juga teman Johnny dan ingin merayakan kebebasan Johnny. Scene berpindah kembali ke penjara. Terlihat para tahanan dan petugas saling bersulang wine atas nama Mats dan tersedia banyak makanan mewah di sana. Terlihat 2 orang tahanan yang sebelumnya menyapa Johnny dengan akrab sedang berbincang. Seorang tahanan berambut ungu mengatakan bahwa ini semua berkat Tuan Mats. Tahanan berbadan besar bertanya siapa Tuan Mats itu. Ia menjawab, Mats adalah penjahat super pada masanya. Meskipun sudah parubaya, ada sebuah kejadian, Danny, anak buah yang bekerja padanya, kabur dan membawa uang Mats. Ia kemudian berbisnis di Jepang bersama kekasihnya dan hidup nyaman di sana. Lalu, suatu hari,
hal-hal buruk menimpa orang-orang terdekatnya. 親友、母親、会計事務所の連中まで。 Namun Mads menjawab bahwa keputusasaan diri Denny adalah kesenangan untuknya. Scene berpindah kembali ke apartemen Casey. Johnny dan teman-temannya langsung mengadakan pesta dengan meriah. Seraya berbincang, salah seorang teman Johnny yang bertubuh gempal mengatakan bahwa mereka punya rencana untuk pekerjaan besar. Ia membuka tabletnya dan muncul sebuah peta lokasi bank di kota mereka. Johnny bertanya apa mereka berencana merampok bank. Teman Johnny yang bertubuh kurus mengatakan bahwa batu permata lebih penting dibandingkan uang. Mereka juga berencana mengincar 10 tempat dengan waktu kurang dari 10 menit. Pertama, Johnny akan menggunakan kekuatan listriknya untuk menghack kamera CCTV. Teman Johnny yang bertubuh gempal akan menggunakan kekuatan supernya, yaitu es, dan membekukan bagian dalam bank sehingga etalase kaca batu berlian pecah. Kemudian temannya yang kurus akan menyebarkan kesialan ke lingkungan sekitar agar bisa menghambat polisi. Setelah mereka berhasil merampok seluruh tempat, mereka akan kabur dengan sepeda motor. Johnny yang mendengar rencana itu merasa terpukau dan bertanya siapa yang bisa mempunyai rencana sebrilian itu. Casey yang ternyata mendengarkan dari luar langsung masuk dan mencoba menghentikan rencana konyol itu. Ia mengatakan kepada Johnny bahwa seandainya ia mau bersabar sedikit, pasti pekerjaan bagus akan datang, dibandingkan melakukan perbuatan kriminal lainnya yang bisa mengancam kebebasan Johnny. Namun karena gurauan kawan-kawannya, Johnny jadi tidak ingin mendengarkan Casey. Casey menghela napas dan mengatakan bahwa mereka sudah terlalu mabuk dan disangkal oleh mereka. Casey dengan perlahan meyakinkan mereka, khususnya ketiga teman Johnny, bahwa mereka mabuk berat. Setelah mereka pergi, hanya tersisa Johnny dan Casey. Johnny bertanya apa Casey menggunakan kekuatannya yang dibalas akhirnya mereka bisa berduaan. Johnny mengerti maksud Casey dan mereka melanjutkan kegiatan yang sempat tertunda tadi. Setelah itu, Johnny mengatakan keikutsertaannya dalam rencana tadi kepada Casey. Gadis itu balik bertanya, apa Johnny tahu siapa yang membuat rencana itu? Di mana organisasi itu milik para penjahat super yang bersifat rahasia. Nat menyediakan dana dan sebagai bagian mereka ingin uangnya. Casey tidak ingin mengorbankan dirinya hanya untuk kegembiraan bodoh. Namun Johnny masih bersikeras untuk ikut dalam rencana kawannya. Casey mencoba merayu Johnny dengan mengatakan bahwa mereka harus bersembunyi dulu seraya menunggu peluang yang lebih baik. Johnny akhirnya setuju dan mengatakan kepada Casey bahwa ia akan menolak ajakan mereka. Sayangnya, 5 jam kemudian, mereka mulai masuk sesuai rencana dan merampok batu-batu berlian di sana. Di tempat terakhir, mereka malah ketahuan oleh para pengawas dan mencoba melarikan diri. Nah, begitulah akhir dari episode 2 kali ini, Bawangkers. Kira-kira mereka bakal ketangkep pahlawan super nggak ya? Penasaran kan? Nantikan episode selanjutnya ya. Hanya di Alur Anime. Sampai jumpa lagi, Bawangkers.